Saya pernah berpikir bahwa hidup ini sederhana saja, selama saya bisa menyembunyikan rahasia terbesar di hati saya. Saya bukan gai, begitu saya katakan pada diri sendiri setiap hari, setiap kali mata saya tertarik pada lekuk bahu seorang pria di masjid, atau saat senyum teman sekolah membuat dada saya sesak. Tapi hari itu, saat ayah memanggil saya ke ruang tamu rumah kami di pinggiran Jakarta, segalanya berubah. Ari, kamu sudah 28 tahun. Ayah ingin melihat kamu menikah sebelum ayah tutup mata, katanya dengan suara lemah, batuknya menggema seperti onis. Ayah sakit parah, kanker yang sudah menyebar. Dokter bilang tak ada harapan lagi. Saya, Muhammad Ari Pradana, anak tunggal dari keluarga muslim sederhana di Bekasi, tak punya pilihan. Rahasia saya tentang Rea, sahabat sejak kuliah yang membuat hati saya bergetar sejak pertama kali bertemu di kampus UI, harus terkubur dalam-dalam. Rea, dengan mata hitamnya yang selalu menatap saya lebih lama dari seharusnya, dengan tawa yang membuat dunia terasa ringan. Kami pernah saling diam di kosan malam-malam, tangan hampir bersentuhan, tapi saya selalu mundur. Kita sahabat, Re, kata saya, meski hati kecil berteriak lain. Ayah mengatur semuanya. Calon istri adalah putri tetangga, Sinta, gadis baik-baik dari keluarga religius. Dia solehah, Ari. Ayah sudah bicara dengan orang tuanya. Saya mengangguk, tapi malam itu, saya menangis sendirian di kamar. Mengapa Tuhan ciptakan saya seperti ini? Mengapa perasaan ini begitu kuat, tapi harus saya matikan demi ayah? Saya ingat doa-doa panjang di sepertiga malam, memohon agar perasaan ini hilang. Tapi setiap kali nama Rea muncul di ponsel, hati saya kembali hidup. Pernikahan disegerakan. Nikah siri dulu karena ayah tak mau menunggu. Di rumah hanya keluarga dekat. Saya ucapkan ijab kabul dengan suara gemetar, tangan Sinta dingin di genggaman saya. Rea tak diundang. Saya tak berani. Malam pertama saya tidur di soa, berpura-pura capek. Sinta tak protes, dia gadis sabar. Tapi di dalam hati saya mati. Saya pengkhianat. Pengkhianat terhadap diri sendiri, terhadap Rea yang mungkin menunggu saya di suatu sudut Jakarta. Hari-hari berlalu. Ayah senang melihat saya berumah tangga. Kondisinya memburuk, tapi senyumnya lebar setiap kali Sinta datang membawa makanan. Saya bekerja di kantor swasta, pulang malam, menghindari tatapan Sinta. Mas Ari, apa saya salah? Tanyanya suatu malam. Saya geleng kepala, tapi hati saya berteriak, ya, salah karena saya tak mencintaimu. Saya mencintai orang lain, laki-laki. Rea menghilang dari hidup saya setelah pernikahan. Pesan terakhirnya, selamat ya, Ri. Semoga bahagia. Hanya itu. Tapi saya tahu di balik kata-kata itu ada luka. Saya ingin hubungi dia, jelaskan bahwa ini demi ayah, bahwa hati saya masih miliknya. Tapi mana berani. Di masyarakat kita, di keluarga kita, ini dosa besar. Haram. Saya takut neraka, tapi lebih takut kehilangan Rea selamanya. Ayah semakin lemah. Suatu hari, dia panggil saya lagi. Ari, janji sama ayah. Jaga istri kamu. Jangan kecewakan ayah di akhirat. Saya angguk, air mata menetes. Di dalam, konflik bergolak. Saya ingin jujur, bilang bahwa saya tak bahagia, bahwa pernikahan ini sandiwara. Tapi melihat ayah terbaring, napasnya tersengal, saya diam demi ayah. Selalu demi ayah. Malam itu, saya bermimpi bertemu Rea di taman kampus dulu. Kami berpelukan, tak ada yang menghalangi. Bangun tidur, realita menampar. Sinta tidur di samping, tapi hati saya kosong. Berapa lama saya bisa bertahan seperti ini? Berapa lama sandiwara ini berlangsung sebelum semuanya runtuh? Hari pemakaman ayah tiba lebih cepat dari yang saya bayangkan. Tubuhnya kaku dikainkan, wajahnya damai setelah berbulan-bulan kesakitan.
Rumah dipenuhi tangis keluarga, tetangga datang silih berganti membaca Yasin. Saya berdiri di depan liang lahat, tanah basah menempel di tangan saat saya lemparkan ke kubur. Ayah sudah tenang sekarang, kata paman. Tapi saya hancur. Bukan hanya karena kehilangan ayah, tapi karena janji yang mengikat saya pada sandiwara ini. Sinta memegang tangan saya sepanjang acara, air matanya tulus. Dia kehilangan mertua yang baik. Saya kehilangan alasan utama untuk terus berpura-pura. Setelah pemakaman, rumah terasa hampa. Ayah tak ada lagi. Janji pada ayah sudah saya penuhi, saya menikah. Tapi sekarang, apa arti semua ini? Hati saya berontak lebih keras. Setiap malam, bayang Rea menghantui. Saya ingin hubungi dia, tapi malu. Sudah berbulan-bulan tak berbicara. Suatu sore setelah salat Asyar, saya duduk di teras. Ponsel bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal, Ri, ini Rea. Boleh ketemu? Ada yang mau saya bicarakan. Jantung saya berhenti. Bagaimana dia tahu saya sedang kacau? Saya balas ya, meski tangan gemetar. Kami janjian di kai kecil di Jakarta Selatan, tempat kami dulu sering nongkrong. Saat melihat Rea masuk, hati saya seperti meledak. Dia lebih kurus, matanya dalam. Kami saling peluk singkat, tapi pelukan itu penuh makna terpendam. Gimana kabarmu, Re? Tanya saya. Dia tersenyum tipis. Ayah kamu meninggal ya? Turut berduka cita. Kami bicara hal-hal ringan dulu, tapi akhirnya dia buka suara. Ri, kenapa kamu nikah mendadak? Kamu tahu kan perasaan saya? Perasaan kita. Air mata saya jatuh. Akhirnya saya ceritakan semuanya, sakit ayah, permintaan terakhir, tekanan keluarga. Saya tak gai, Re. Saya cuma demi ayah. Tapi kata-kata itu terasa bohong di mulut sendiri. Rea memegang tangan saya di bawah meja. Kamu bohongi diri sendiri, Ri. Kita sama-sama tahu. Saat itu dunia terasa berhenti. Sentuhan tangannya membangkitkan api yang lama saya padamkan. Pulang ke rumah, Sinta menyambut dengan senyum. Mas dari mana? Saya bilang dari masjid. Malam itu, konflik semakin dalam. Saya tak bisa sentuh Sinta, tak bisa berpura-pura lagi. Ayah sudah tiada, tapi masyarakat masih ada. Keluarga masih mengharapkan cucu. Bagaimana jika saya cerai? Bagaimana jika rahasia terbongkar? Di Indonesia ini, benggai bukan pilihan. Bisa dikucilkan, dihujat, bahkan dipenjara di beberapa daerah. Rea mulai sering hubungi saya. Kami ketemu diam-diam di tempat sepi. Bicara, curhat, saling menguatkan. Perasaan lama kembali, lebih kuat. Tapi setiap kali pulang, rasa bersalah menyerang. Sinta mulai curiga. Mas sering keluar malam. Ada apa? Saya diam saja. Di dalam hati, badai bergolak. Saya mencintai Rea, tapi saya sudah berjanji pada ayah, pada Tuhan. Suatu hari, Rea bilang, Ri, ayah kamu sudah tenang di surga. Sekarang hiduplah untuk dirimu sendiri. Kata-kata itu menusuk. Benarkah? Atau ini godaan setan? Saya semakin sering bermimpi buruk, keluarga tahu, Sinta menangis, saya dikucilkan. Tapi di sisi lain, bersama Rea terasa benar, terasa damai. Konflik ini semakin berat. Saya mulai berpikir untuk jujur pada Sinta. Tapi bagaimana? Dia tak salah apa-apa. Dia korban sandiwara saya. Malam itu, setelah bertemu Rea lagi, saya pulang dengan hati kacau. Kami hampir berciuman di mobil, tapi saya mundur. Ma, Re. Saya belum siap. Dia mengerti, tapi matanya kecewa. Di rumah, Sinta sudah tidur. Saya duduk di ruang tamu, memandang oto ayah. Yah, main anakmu, bisik saya.
Pemakaman ayah seolah membuka gerbang rahasia yang lama terkubur. Keesokan harinya, Sinta konfrontasi. Mas, saya tahu ada yang disembunyikan. Dari dulu Mas tak pernah sentuh saya seperti suami istri. Air matanya jatuh. Saya terdiam. Akhirnya, dengan suara gemetar, saya ceritakan sebagian bahwa pernikahan ini karena ayah, bahwa saya tak mencintainya seperti seharusnya. Sinta menangis terseduk. Kenapa tak bilang dari awal? Saya juga dipaksa orang tua. Percakapan itu membuka luka kami berdua. Ternyata Sinta juga tak sepenuhnya bahagia, tapi dia patuh. Kami sepakat untuk bicara pelan-pelan. Tapi rahasia utama tentang Rea masih saya simpan. Rasa bersalah semakin menggerogoti. Saya mulai sering salat tahajud memohon petunjuk. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Cinta pada Rea terasa begitu alami, tapi ajaran agama, masyarakat, semuanya menentang. Rea semakin mendesak. Ri, tinggalkan sandiwara ini. Kita bisa mulai baru meski susah. Dia cerita tentang komunitas gay di Jakarta, yang saling dukung diam-diam, tapi saya takut. Di tahun ini, berita tentang Raya Party Gay, penangkapan, semakin sering. Bagaimana jika kami ketahuan? Keluarga akan hancur. Suatu hari, kejadian tak terduga, adik Sinta melihat saya dengan Rea di Kai. Dia curiga, cerita pada Sinta. Malam itu, pertengkaran hebat. Mas punya selingkuhan perempuan, tanya Sinta. Saya geleng tapi tak bisa bohong lagi. Akhirnya saya akui bukan perempuan, Sin. Laki-laki. Dunia seolah runtuh. Sinta pucat, menangis histeris. Astagfirullah, Mas. Ini dosa besar. Dia lari ke kamar orang tua. Besoknya, keluarga besar datang. Tuduhan, hujatan. Kamu bikin malu keluarga. Ayah kamu baru meninggal, kamu sudah begini. Saya diam, hati remuk. Rahasia terbongkar, tapi bukan karena saya berani, tapi karena kecelakaan. Rea hubungi saya, Ri, saya di sini. Kita hadapi bersama. Konflik mencapai puncak. Sinta minta cerai. Keluarga saya marah besar. Saya diusir sementara dari rumah. Sendirian di kosan, saya menangis. Mengapa hidup begini berat? Mengapa mencintai sesama jenis harus disembunyikan? Tapi di tengah kegelapan, Rea datang. Pelukannya hangat, membuat saya merasa tak sendirian. Setelah rahasia terbongkar, hidup saya seperti neraka. Keluarga Sinta menuntut cerai, keluarga saya malu. Kamu bukan anak ayah lagi, kata ibu di telepon. Saya menganggur, tak bisa kerja karena depresi. Rea yang menopang, dia ajak saya tinggal sementara di apartemen kecilnya di Jakarta. Kita mulai dari nol, Ri. Bersama Rea, saya merasakan kedamaian yang lama hilang. Kami bicara sampai pagi, saling cerita luka masa kecil, bagaimana kami sama-sama menyembunyikan perasaan di masyarakat yang tak menerima. Tapi di luar, badai terus. Berita tentang semakin buruk, Raya, hujatan di media sosial. Saya takut keluar, takut ketahuan. Suatu hari, Sinta hubungi saya. Mas, kita bicara. Kami ketemu di taman. Dia sudah lebih tenang. Saya main, Mas. Saya juga salah, memaksa pernikahan ini. Kami cerai baik-baik. Dia bilang akan mulai hidup baru. Rasa bersalah saya sedikit berkurang, tapi luka keluarga masih dalam. Rea dan saya semakin dekat. Cinta kami tumbuh di tengah rahasia. Tapi konflik internal tak hilang. Saya masih muslim, masih salat, masih takut dosa. Re, bagaimana dengan agama kita, tanya saya sering. Dia jawab, Tuhan Maha Pengasih. Cinta kita tak salah. Tapi hati saya ragu. Pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Teman lama yang tahu rahasia kami sebarkan gosip di grup alumni.
Nama kami tersebar, Oto bersama diunggah. Keluarga tahu. Ibu sakit, masuk rumah sakit. Ari, kembalilah ke jalan benar, pesannya. Saya hancur lagi. Memilih antara cinta pada Rea dan keluarga, agama. Malam-malam, saya menangis sendirian. Rea memeluk, tapi saya dorong. Re, mungkin ini tanda kita salah. Dia marah, kamu selalu lari dari diri sendiri. Pertengkaran kami semakin sering. Saya ingin kembali normal, tapi tak bisa. Cinta pada Rea terlalu dalam. Tapi tekanan masyarakat, ketakutan akan neraka, membuat saya ragu. Pemakaman ayah seolah membuka pintu, tapi juga membawa badai. Badai semakin kencang. Setelah gosip menyebar, polisi datang ke apartemen Rea. Ada laporan pesta gay, kata mereka. Kami tak lakukan apa-apa, tapi mereka geledah bawa kami ke kantor. Berjam-jam interogasi. Kalian lugia. Saya diam, takut. Rea tegas, ini urusan pribadi. Akhirnya dilepas, tapi trauma mendalam. Keluarga akhirnya hubungi lagi. Paman datang, ajak saya pulang. Kembalilah, Ari. Kami bantu obati. Mereka anggap ini penyakit. Saya tolak, tapi hati goyah. Rea marah besar. Kamu pilih mereka lagi. Setelah semua ini. Pertengkaran hebat. Rea bilang saya lelah jadi rahasia kamu, Ri. Dia pergi, tinggalkan saya sendirian. Hati saya remuk total. Sendiri di apartemen kosong, saya ingat ayah, ingat pemakaman yang mengubah segalanya. Ayah ingin saya bahagia, tapi apakah bahagia ini salah? Saya mencoba bunuh diri, minum obat banyak. Tapi tetangga selamatkan, bawa kers. Di sana, Sinta datang. Mas, jangan gini. Hidup masih panjang. Dia cerita sudah move on, bertunangan lagi. Saya doakan Mas bahagia dengan jalan sendiri. Bangun dari koma, saya sadar, saya tak bisa lari lagi. Saya hubungi Rea, minta maaf. Dia datang, menangis. Jangan tinggalkan saya lagi, Ri. Kami peluk, janji hadapi bersama. Tapi konflik tak selesai. Keluarga tolak saya. Saya putus hubungan sementara. Di masyarakat, nama kami sudah tercemar. Kami pindah ke kota lain, mulai hidup sederhana. Cinta kami semakin dalam, tapi luka tak hilang. Setiap salat, saya masih bertanya pada Tuhan, maafkan hamba. Rea jadi penyangga. Kami saling dukung, cari komunitas yang aman. Di sana, saya lihat banyak seperti kami, berjuang diam-diam, cinta kami tumbuh di tengah kesulitan. Tahun berlalu. Kami tinggal di Yogyakarta, kota lebih toleran. Saya dan Rea jalani hidup bersama, meski tak resmi. Kami kerja, saling jaga. Luka masa lalu pelan-pelan sembuh. Saya belajar terima diri bahwa cinta kami tak menghapus iman. Tuhan Maha Tahu, Maha Pengampun. Suatu hari ibu hubungi. Ari, ibu rindu. Pulanglah. Saya pulang bawa Rea sebagai sahabat. Ibu lihat kebahagiaan saya, pelan-pelan terima. Yang penting kamu bahagia, nak. Air mata jatuh. Pengampunan datang dari tempat tak terduga. Sinta sudah menikah bahagia, kirim ucapan selamat. Keluarga pelan-pelan membaik. Kami tak pernah buka rahasia sepenuhnya, tapi cukup tahu saya hidup baik. Pemakaman ayah yang dulu mengubah segalanya, kini jadi berkah. Karena itu, saya berani jalani jalan sendiri. Cinta pada Rea ajarkan bahwa manusiawi itu saling mengasihi, meski beda. Di Indonesia yang keras, kami bertahan diam-diam, tapi penuh harapan. Kami tak punya akhir bahagia seperti dongeng, tapi kami punya satu sama lain. Itu cukup. Tuhan, terima kasih atas petunjuk-Mu meski melalui luka dalam.